Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Telisik, tempat paling asik ngomongin musik. Nah Jemaat Tuhan, di episode kali ini kita bakalan kedatangan salah satu pemusik yang paling cantik di gereja kita. So, please welcome Cinana. Oke, hai Ci, apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya Ci ya. Oke, kita langsung mulai aja nih Ci. Ci, mungkin boleh di-share nih ya. Ci awal mula pelayanan itu dari kapan sih? Terus bagaimana bisa terjun di pelayanan ini? Awalnya sih kayaknya pas SMP belajar gitar awalnya. Awalnya dari gitar. Gitar. Situ lihat-lihat kayaknya gitar doang yang main, nggak ada, kan ada keyboard, jadi tapi nggak ada yang bisa main. Jadi cobalah belajar main keyboard gitu. Jadi ada gitar, ada keyboard. Oke. Jadi bisa ini Bisa cara main caranya juga. Oke, jadi awalnya emang belajar gitar dulu, Iya. tapi ngeliat kok hanya gitar aja ya, gak ada yang main keyboard. Akhirnya belajar itu ya. Iya. Terus sempet les atau gimana? Les kayaknya sempet sih sama biasa, bukan les yang apa ya, yang terkenal sih maksudnya. Awalnya otodidak, habis itu les yang sama private biasa aja. Sama private juga, sampai akhirnya sampai saat ini pelayanan gitu ya sih. Berarti awal mulanya emang karena melihat ada terpanggil lah ya sih, terpanggil ada keyboard kosong nih. Bisa kayak gitu. Oke, berarti awal mulanya itu kan belajar dulu. Terus habis itu pelayanannya itu gimana sih? Mulai awalnya? Awalnya pelayanan di sekolah. Jadi ada kebaktian ibadah sekolah, jadi main. Dulu mainnya masih jelek banget sih, masih gini doang. Udah jago ya? Iya. Udah tinggal di poles-poles, pelajarin lama-lama udah bisa Biasa. main. Oke. Terus setelah dari sekolah, pelayanan, barulah ke youth atau ke sekolah minggu dulu tuh biasanya? Kalau minggu kayaknya enggak deh, ke remaja ya. Dulu main di remaja, habis itu main di youth, gitu. Baru ke umum ibadah raya. Jadi memang dari awalnya sekolah, start kemudian ke ibadah pemuda remaja, baru ke umum sampai sekarang ya. Udah berapa lama sih pelayanan? Waduh, dari SMP berarti berapa ya saya? Hitungin deh. Kita nggak boleh sebut ya. Nanti ketahuan umurnya. Oke, jadi dari SMP mulai pelayanan lah kan, mulai pelayanan sampai sekarang masih melayani Tuhan. Nah, Sinana, apa sih arti pelayanan itu bagi Sinana sendiri? Pelayanan berarti kan memberikan apa yang saya bisa. Nah ini kan untuk pelayanan buat Tuhan, berarti apa yang saya bisa saya berikan buat Tuhan. Apa yang kita bisa kita berikan kepada Tuhan? Itu ada pelayanan buat Sinana. Ya, simpel. Saat pelayanan tuh pernah nggak sih merasa ada di musim yang sulit sekali sampai rasanya aduh capek banget ya pelayanan? Pernah nggak sih merasakan hal kayak gitu? Pernah sih, lagi bukan capek ya, mungkin karena saking banyaknya. Jadi waktu awal-awal cinta Tuhan kan main di sekolah minggu, terus main di ibadah remaja, terus ibadah raya sore kan, jadi pagi ibadah raya, terus ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, balik lagi ke ibadah raya sore gitu. Kadang capek gitu. Dulu kan youth-nya di Sabtu ya, sama sih sekarang juga Sabtu. Jadi Sabtu ke Minggu, Jadi Sabtu udah malam, Minggu full day gitu ya. Itu sih, kadang capek dan mikir lagi, buat Tuhan nggak boleh capek lah gitu. Memang kalau physically mungkin capek ya, drain banget, tapi ya ingat tujuannya siapa ya. Ci, kan sekeluarga saat ini kan melayani Tuhan ya, dari suami, kemudian sekarang anak-anak juga melayani Tuhan. Kayak untuk pelayanan dancer, pelayanan juga saat ini juga di dancer. Apa sih Ci yang akhirnya membuat mereka tuh bisa, khususnya di anak-anak ya Ci, untuk anak-anak, apa sih akhirnya mereka mau ambil bagian dan komitmen untuk pelayanan itu?
Itu kayaknya harusnya nanya ke anaknya ya. Atau mungkin apa sih yang Cici bisa ajarkan ke mereka atau Cici sampaikan kah? Paling sih mungkin mereka melihat orang tuanya pelayanan, itu yang pertama. Jadi mereka kan ditawarin sama cici-cicinya gitu kan buat pelayanan ini, baru oke gitu. Paling kita hanya bilang ini buat Tuhan. Kalau pelayanan ya harus mau lah gitu. Jadinya mereka nggak ada paksaan gitu. Jadi mau sendiri. Karena mungkin ya tadi yang pertama ya, karena dia melihat sosok papi dan maminya yang udah pelayanan dulu gitu ya Cici. Kayak gitu. Tapi sebelum mereka pelayanan, ada nggak sih Ci terbesit bahwa anak-anak aku suatu saat harus pelayanan? Oh iya, pasti harus. Maunya sih gitu, kan saya musik, maunya sih mereka musik sebenarnya. Mungkin nanti ya, Nanti mungkin akan belajar musik juga gitu berarti. Oke. Gimana sih Ci? Kan Cici pelayanan juga udah dari SMP, pelayanan udah lintas generasi, lintas ibadah juga ya bisa dibilang. Main di UMAS juga kan sih? Di UMAS, di WBI. Ya tuh. Berarti katanya main di semua ibadah ya? Semua Iya ada. Iya semua ibadah ada itu. Gimana sih Ci buat? Karena kan pasti satu sisi kita udah dream mungkin ya di kehidupan kita sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari. Nah gimana sih cara jaga hati kita ya biar tetap tujuannya yang tadi Cici bilang, tujuannya dengan arti pelayanan ya kita mau kasih Tuhan aja yang terbaik gitu. Gimana sih tipsnya, mungkin cara menjaga hati kita untuk tetap murni, untuk tetap ya sesuai lah sama tujuan awal kita melayani Tuhan. Pasti kan kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Gimana? Ya berdoa gitu, mungkin saat teduh, terus menyembah itu kan penting kan. Terus kita harus memiliki hati, kalau saya ya, melayani itu kan kehormatan Kak, menurut saya gitu kan, bukan jadiin beban. Jadi setiap bilang, anak-anak pelayanan di ini bisa nggak? Bisa. Pelayanan di sini? Oke. Ya selama saya diminta, pasti saya akan bantu gitu. Dan tujuannya kan, ini loh buat menyenangkan Tuhan aja, gitu, bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Dari balik tujuan awal tadi ya, untuk menyenangkan Tuhan aja. Jadi Ya, semua kalau memang masih ada kesempatan pasti diambil ya. pasti ya. Pasti mau melayani ya. Pasti mau. Selama diminta. Selama itu kalau ada kesempatan pastinya. Oke. Ci selama bermusik ada gak sih momen yang paling membekas yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan gitu Ci? Atau bahkan sampai mengubah cara Cici untuk melayani ataupun bermain musik? Paling gini, kadang kalau main terus benar-benar kayak ngerasa dipenuhi gitu loh Roh Kudus. Itu kadang main tutup mata, ini ngalir aja gitu loh tangannya. Saya bilang, kadang mikir sih, ini mau kemana nih gitu, mau kemana nih kuncinya kan, takutnya kan nggak nyambung kan. Apalagi masih main juga ya sama pemusik. Iya, sama yang lain gitu. Kadang sih ya udah ngalir aja, jadi bisa kayak tangan diarahin untuk mencet touch yang ini. Itu kadang saya mikir sambil menyembah, sambil main, itu kayaknya ini Roh Kudus banget nih, ini kayaknya yang terakhir itu Roh Kudus gitu. Dan saya selalu berdoa, tiap saya pelayanan saya mau kayak gini Tuhan gitu. Saya mau tangan saya tuh kayak ada yang ngalir aja, bukan saya yang main, tapi Roh Kudus gitu yang main gitu. Jadi sebenarnya kalau musik itu bukan sebatas skill aja ya Ci? Iya, tuh. Perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, kan nggak hanya untuk kita harus impartasikan untuk jemaat atau orang yang mendengarkan lah gitu. Oke. Nah Ci, mungkin kita langsung masuk ke Ci, ke pertanyaan-pertanyaan yang seputar musik banget lah ya Ci ya. Nah Ci, musik apa sih yang saat ini lagi Ci Nana dengerin banget gitu? Yang akhir-akhir ini kok aku sering banget nih play lagu ini gitu. Ada sih satu lagu ya. Mungkin boleh coba dimainkan deh. Cuma saya nggak bisa nyanyi nih, suaranya kurang. Coba kalian evokin lagu apa ya? Ini sih termasuk mungkin belum pernah dinyanyiin sih di gereja kita. Lagu baru ya Ci ya? Kayaknya lagu baru. Sanggup mengatakan segala yang berduka, Jehovah
Frankie Wijaya. Kenapa sih selalu? ya ini saat ini kan ya keadaan yang bikin pas gitu sama lagunya. Jadi percaya aja tuh Tuhan sanggup menyediakan segala yang saya perlukan, keluarga saya perlukan. Jadi memang lagu ini bukan cuma sekedar lagu ya sebenarnya, kalau musik itu ya musik lagu bukan cuma yang sebatas lirik, sebatas aransemen, tapi pastinya bisa meningkatkan iman kita ya Ci ya, menguatkan iman kita ya. Betul sekali. Kalau tadi kan itu lagu yang sering didengerin ya saat ini. Iya. Tapi ada nggak satu lagu yang favorit banget? Yang dari zaman dulu sampai sekarang pokoknya kalau denger ini lagu aku banget gitu sih. Apa ya? Paling ini nih. Yang kemana? Ya, yang di bait keduanya sih. Bahkan pengertian Bisa membalas kesalahan sungguhnya. ya, Sungguh indah ya. Kenapa pagi itu Ci yang suka? karena memang ngerasa aduh yang saya lakukan tuh kayaknya belum benar-benar nggak bisa membalas kebaikan Tuhan gitu. Jadi inilah gitu sebenarnya. Ungkapan hati Ya, itu dari Sinanda bahwa ya walaupun kita sudah melayani Tuhan gitu ya itu nggak bisa membalas Ya, kebaikan. masih kurang, masih belum bisa. Karena banyak Bahkan pengabdian saya tuh masih kurang. Oke, jadi itu memang pernyataan iman Sinanda lah ya. Kalau bersama sama Tuhan bahkan seluruh pengabdian aku aja nggak cukup gitu ya. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar. Oke. Ci, ada nggak sih role model Sinanda dalam bermusik? Kalau dalam bermusik sih kayaknya nggak ada ya. Kalau dalam pelayanan ya, ada satu sosok yang menguatkan saya itu Gembala Sidang saya sendiri lah. Dia berkata, selama masih bisa bangun dari tempat tidur, nggak terletak di tempat tidur tuh harus terus melayani Tuhan. Makanya saya kadang kalau lagi pusing, sakit, demam segala macam, selama masih bisa bangun deh, saya pasti pelayanan gitu. Kecuali udah tempat tidur nggak bisa bergerak sama sekali, dan belum pernah sih. Ya selama masih paling demam pusing, tapi masih bisa jalan ya tetap aja pelayanan. Gitu. Itu pesan dari Gembala Bapak Sirait ya. Iya. Soalnya Bapak Gembala kita aja ibadah pagi, terus ke kapuk, nah, terus ibadah sore lagi. Nah, saya baru ibadah pagi aja kayaknya masa males-males. Ya. Lah harus terinspirasi dan motivasi dari Bapak rohani kita ya. Oke, dari role model dari Bapak Gembala, kemudian Ci, ada nggak sih lagu yang paling challenging ya kayak, susah banget ya waktu main ini? Ada nggak sih Ci? Ada sih, cuman saya lupa ya. Banyak sih lagu cepet lah. Lagu cepet. Iya, kayak tangannya masih amatiran lah. Saya selalu bilang saya itu amatiran ya, belum perfect gitu. Jadinya lagu-lagu cepet kadang susah, apalagi kalau chord-chordnya kuncinya itu aneh-aneh kan. Miring ya, kunci Iya, miring ya. iya. Terus apalah, saya kan belum terlalu menguasai gitu, jadinya susah. Wah, udah mulai dari SMP aja masih bilang belum menguasai saudara. Berarti masih pengen terus belajar ya Ci? Masih sih, pasti kalau belajar sih masih terus belajar. Kalau boleh kasih tips mungkin tipe pembelajaran Sinanda tuh yang kayak misalkan gimana sih cara belajar lagu ini, mungkin cara biar kita tetap haus mau belajar tuh gimana sih Ci? Ya paling kan cari-cari sendiri. Awal-awalnya mungkin dikasih lagu ini cari-cari dulu. Kalau susah baru ke YouTube gitu, cari-cari kuncinya apa, baru kita coba main dulu sebelum kita tampil di ibadah. Pasti cari-cari dulu sih. Berarti memang ya kalau dikasih lagu baru ya yang wah ini challenging banget ya, tentunya pasti masih belajar, masih buka YouTube lagi Iya. Oke, Ci, menurut Sinanda yang paling penting dimiliki sama pelayan Tuhan khususnya di bidang musik ya, selain skill itu apa Ci? Ya itu hati yang benar-benar mau melayani.
Yang lebih penting hubungan kita dulu sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan udah benar-benar intim, nah kita melayani benar pasti 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 memberikan yang terbaik. Komitmen juga pasti yang terbaik guys. Iya. Oke, Cirana mungkin closing statement ya, pesan terakhir untuk sebelum kita tutup telisik kita episode kali ini, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada klien-klien Tuhan, baik di musik maupun seluruh pemuji Tuhan, seluruh tim worshiper maupun tim profetik lah. Apa sih Ci yang ingin Cici sampaikan, atau mungkin hal yang bikin Cici kuat sampai saat ini yang bisa di-share ke teman-teman semua? Paling yang membuat saya bertahan tetap terus bisa melayani di sini, yaitu pertama, saya ngerasa saya nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi selama saya bisa melayani Tuhan, disuruh melayani Tuhan, oke, selalu dijalankan. Terus memiliki hati yang dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, percaya kayaknya apapun diminta gitu pasti oke. Diusahakan yang terbaik. Dan menganggap pelayanan itu adalah suatu kehormatan gitu, bukan menjadi beban kita. Oke, mungkin itu dulu untuk episode kita kali ini. Thank you so much Nana atas waktu dan sharingnya yang masa memberkati kita semua, dan biarlah setiap kita pelayan Tuhan terus semangat melayani Tuhan, terus bisa kasih yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. See you